Begitu juga di saham. Sama, saya nggak ada fanatik di satu saham, di satu industri, nggak ada. Saya lebih kepada yang mana masuk ke kriteria saya, itulah yang saya bakal pursue gitu loh. Dan itu memang sangat terrefleksikan di hidup saya. Saya pun kerja industri, udah berapa industri ya sekarang? Udah 3, udah 4 industri yang berbeda. Jadi nggak pernah di satu industri yang sama. Saya memang tipikalnya generalis. Nah, apakah adil buat saya menyampaikan ini yang terbaik? Nggak juga. Karena orang-orang ada lebih dekat ke satu industri, atau orang yang lebih cocok ke satu topik, itu nggak salah juga. Bukan berarti apa yang saya saya lakukan bukan berarti itu yang benar. Oh, ini ada teman nih, sama Mang Afsi nggak ngefans ya Pak Evan? Nggak, saya nggak ngefans sama Mang Afsi. Saya nggak ada ngefans ke siapapun. Maaf ya Mas ya. Tapi bukan berarti saya tidak respect. Nah itu ya, beda ya. Kenapa saya join di Syariah Saham? Kenapa saya akhirnya pengen gabung dengan Mang Afsi, dengan Kang Adi? Karena kita punya girah yang sama. Namun dengan bahasa yang mungkin berbeda. Jadi tujuan Syariah Saham ini punya 3 founder dan co-founder dengan karakter berbeda. Itu adalah tujuannya itu untuk mengakomodir, untuk merangkul lebih banyak lagi para investor dan trader di luar sana. Gitu ya. Saya dulu Mang Afsi itu basisnya kan fundamental, saya teknikal basisnya. Tapi saya teknikal, saya juga berbeda sama Kang Adi. Kang Adi juga teknikal, tapi karakternya berbeda dengan saya. Saya lebih cenderung sistematis, sedangkan Kang Adi lebih cenderung diskrit. Jadi discrete trading, sedangkan saya systematic trading. Saya harus ada rules-nya. Saya nggak bisa melakukan sesuatu tanpa aturan. Buat saya abstrak, konsep tersebut abstrak. Saya nggak punya sense di situ. Nah, sedangkan Kang Adi lebih ke discrete, jadi punya sense di situ, punya intuisi. Nah, sedangkan saya lebih kepada numerikal aja, statistik aja. Gitu. Apakah itu salah? Enggak juga gitu. Apakah itu cocok? Cocok buat orang yang cocok gitu. Itu ya. Ya kurang lebih begitulah inti dari 2 chapter ini. Yuk, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar. Kang Evan gak subscribe Mang Amsi ya berarti ya? Ya, kalau Mang Amsi saya subscribe demi Mang Amsi Syariah Saham saya subscribe demi support sesama organisasi. Gitu. Nggak ada kewajiban saya untuk nonton tiap hari. Kalau saya jujur aja nggak ada. Kalau saya suka saya baca. Kalau saya intinya saya tidak. Bahkan kalau misalkan cek Instagram saya nggak follow aneh-aneh. Maksudnya follow aneh. Saya nggak merasa harus di follow, dan saya nggak merasa harus memfollow. Buat saya bentuk support itu tidak follow. Nah itu, kalau misalkan ditanya berarti nggak support Syariah Saham dong, berarti nggak support Mang Amsi dong. Iya, tanya aja, silahkan ke Mang Amsinya apakah saya support apa enggak. Seminimal support, ya mungkin follow atau subscribe gitu ya. Gitu. Ini bahas buku Psychology of Money. Iya betul, nih bukunya nih. Jadi kalau yang baru gabung, kita baru aja bahas chapter 1 sama chapter 2. Chapter 1 itu ngebahas tentang No One is Crazy, yang menunjukkan atau highlight fakta bahwasanya tiap orang punya dasar yang berbeda untuk memutuskan sesuatu. Dan kita tidak bicara benar atau salah di sini. Ya. Jikalau benar atau salah itu indikatornya adalah cuan atau boncos, kayaknya itu one dimensional deh. Sangat pendek berpikirnya. Maksudnya sekarang mungkin untung, tapi kedepannya bisa jadi rugi berturut-turut. Atau sekarang mungkin rugi, kedepannya bisa untung berturut-turut. We only live at present. Kita hanya hidup di saat ini. Tapi bukan berarti yang kita alami saat ini adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, di chapter 2 dia jelaskan kembali. Fokus on broad patterns. Fokus ke gambar keseluruhan. Jangan hanya fokus ke pengalaman Anda, tapi fokus ke gambar keseluruhan. Maka itu penting untuk baca banyak, belajar banyak, supaya kita dapat full picture-nya. Untuk kita belajar, kadang kita nggak harus mengalami sesuatu, tapi banyak sekali orang-orang yang harus mengalami sesuatu, baru dia belajar.
misalkan pentingnya money management baru diamini kalau misalkan udah rugi puluhan juta, baru bilang money management penting. Tapi sebelumnya ketika dia cuan itu nggak kepikiran. Ketika dibilang money management penting malah ketawa gitu kan ya. Nah, tugas saya juga bukan untuk mengajak orang itu atau menjustifikasi atau menjudge orang tersebut. Tiap orang punya jalannya masing-masing untuk belajar. Udah berapa nih? Udah 40 menit ya dari saya mulai. Saya masih nyari-nyari ada yang, oh ya ini ada komen juga. Kalau untuk investasi jangka panjang bukannya harus fokus ke saham yang kita simpan. Betul ya. Jadi kalau misalkan, ini saya selalu menjawab itu, saya nggak pernah jawab itu mutlak ya. Jadi selalu jawaban saya itu pasti relatif, tergantung posisi kita masing-masing. Investasi jangka panjang, salah satunya memang adalah saham. Jikalau Bapak Ibu, teman-teman itu berpikir investasi jangka panjang, maka ya saham adalah salah satu instrumen yang tepat. Jika dan hanya jika, nah ada hukumnya nih, ada rules-nya. Jika dan hanya jika memang uang yang ditempatkan untuk saham tersebut adalah uang yang benar-benar dingin, tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah diraba, tidak akan pernah dikhawatirkan dalam rentang 5-10 tahun ke depan. Ingat, itu rules-nya. Jika dan hanya jika demikian, barulah kita bisa bilang saham itu jangka panjang. Kenapa? Volatilitas saham itu sangatlah luar biasa, terutama untuk orang-orang yang profil resikonya itu risk averter atau menghindari resiko gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah siap uang ini tidak akan dilihat dalam rentang 5-10 tahun ke depan, saham adalah investasi jangka panjang yang sejauh ini belum pernah bohong. Ya. Nah, lagi nih komentar. Mengatasi trauma beli saham yang turun terus bagaimana, Kang? Nah, ini pertanyaan bagus. Sama kayak kita, buat saya trauma itu kurang lebih mungkin fenomenanya sama kayak ketergantungan. Ini ada buku lain juga yang saya baca, cuma nanti kita bakal bahas juga. Bukunya judulnya 12 Rules of Life by Jordan Peterson. Itu bagus juga bukunya. Nah, tapi dia bilang gini, tahu nggak kenapa orang-orang itu, bagi yang peminum alkohol ya, semoga di antara kita nggak ada kalau saya nggak minum. Orang-orang yang minum alkohol itu ketagihan. Karena apa? Awalnya dia minum dikit. Ini bukan berarti semua orang ketagihan alkohol juga demikian ya, tapi menurut si Jordan Peterson ini di bukunya adalah, dia psikologis, dia bilang, orang-orang yang akhirnya terjebak pada alkoholik ya, benar-benar ketagihan itu karena awalnya dia minum sedikit ya, untuk merilekskan, untuk menenangkan ya saraf-sarafnya yang tegang. Nah, kemudian sampai batas tertentu itu bakal orang bilangnya itu udah batasnya lah. Nah, akhirnya akibatnya apa? Di besok paginya itu dia hangover. Hangover tuh dampak setelah post alkoholnya. Jadi badan itu bakal berusaha bereaksi untuk mengeluarkan racun-racun dari alkohol tersebut. Dan itu rasanya nggak enak banget. Nah, malangnya, jikalau orang tersebut merasa, duh kok badan nggak enak ya, berarti butuh minum lagi. Akhirnya dia minum lagi. Untuk tujuannya apa? Untuk menghilangkan post hangovernya tadi, efek hangovernya tadi. Dia malah minum lagi. Makin nggak enak dong badannya, karena badan secara refleks itu melindungi diri dari racun-racun. Otomatis dia mengeluarkan semua upayanya badan ini untuk mengeluarkan racun tersebut, dan rasanya nggak enak. Nah, si orang tadi, si yang punya badan itu minum lagi. Begitulah seterusnya. Akhirnya nggak bisa, ya kasarnya udah terjebak di lingkaran setan. Begitu juga ketergantungan narkoba kan ya. Kecenderungannya demikian. Begitu juga rokok. Kecenderungannya demikian. Nah, begitu juga trauma ini, efeknya dampak psikologis itu mirip-mirip. Salah satu, jadi yang paling penting untuk mengatasi trauma adalah buang dulu jauh-jauh. Dan ini proses yang saya akui nggak akan mudah. Buang tuh jauh-jauh maksudnya apa? Kalau Anda punya saham yang terus turun, buang itu saham.
Karena selama dia ada di portofolio Anda selalu akan merasa bersalah. Merasa bersalah itu beda ya sama mengakui kesalahan ya. Merasa bersalah itu dampak, dan itu dibawa terus-terusan. Mengakui kesalahan diputus. Saya salah, saya minta maaf, saya nggak akan melakukan itu lagi. Jadi dampak psikologisnya itu udah putus. Itu yang namanya dengan cut loss. Gitu. Nggak ada string attach lagi. Terima kasih saham ABCD, Anda sudah membuat saya rugi 100%, Anda sudah, nggak mungkin ya 100% kecuali di listing, Anda sudah membuat rugi saya 80%, terima kasih atas pelajarannya, saya nggak akan melakukan hal ini lagi, kita putus, jual, mau berapa rugi. Buka lembaran baru, kalau kapan perlu buka akun baru. Tuh. Jadi nggak akan bisa kita mengatasi trauma kalau misalkan yang bikin trauma nggak kita putus, sama kayak misalkan pasangan toksik gitu ya. Kalau yang muda-muda nih, ya, punya teman, punya gebetan atau apa gitu ya, udah toksik, tapi tetap aja barengan gitu. Ya nggak akan bisa, harus diputus dulu yang bikin trauma itu. Nah selanjutnya, akui kesalahan itu tadi, bahwasanya saya sudah melakukan kesalahan, dan berarti saya nggak akan mengulangi hal yang saya lakukan sebelumnya, karena itu sudah salah. Jadi cari cara alternatif. Artinya apa? Cari figur, atau cari influencer, atau cari kelas yang menawarkan cara yang berbeda daripada apa yang Anda lakukan sebelumnya. Nah ini yang lucunya nih, kadang orang-orang yang beli saham turun ini malah ngikutin orang yang beli saham turun juga dengan harapan mendapatkan obat. Itu agak aneh sih buat saya. Nah kita kan belajar tadi, no one is crazy kan ya. Nggak bisa saya mengeneralisir pola pikir saya ke semua orang gitu. Itu pendapat saya, Pak. Bagaimana, permisahan akun buat trading dan invest seberapa penting, Kang Evan? Buat saya penting, karena saya pribadi punya akun yang berbeda. Investing, yang mana di situ saya kelola dana pensiun saya, dana pendidikan anak saya, itu beda akun. Sama akun trading saya. Yang mana akun dana investing itu benar-benar saya beli saham-saham yang bisa dibilang ya, itu pasti masuk isi 30. Satu. Terus yang kedua, itu memang diperuntukkan sistemnya nabung, kayak nabung gitu, kayak saya punya alokasi sekian tiap bulan untuk ditaruh ke RDI sana. Apakah langsung dibelikan saham? Nggak juga. Jadi saya bukan tipikalnya tiap bulan beli saham itu, nggak. Saya belinya lihat teknikalnya juga. Jadi kalau misalkan lagi ditekan turun, pada saat itulah saya beli. Jadi saya beli di akun investing saat saham itu merah. Itu berlawanan dengan cara saya di trading, karena saya trading beli saham pada saat hijau, bukan saat merah. Karena saya trend follower, breakout trading. Nah maka itu penting buat saya untuk memisahkan supaya pola pikir saya itu jernih, nggak campur aduk. Yang ini memang untuk investing, ya, yang mana saya alokasikan 5-10 tahun ke depan, saya hanya beli saham-saham yang jelas fundamentalnya, ya, yang saya yakin dalam 10 tahun ke depan dia masih ada. Sedangkan saham-saham trading hanyalah saham-saham yang buat saya itu hanyalah saham aja gitu loh. Kadang kita tahu sendiri kan, kadang beberapa saham itu nggak jelas perusahaannya apa, tapi dia naik gitu loh. Selama syariah saya ambil, selama masuk di rule saya ambil gitu. Jadi penting buat saya supaya saya objektif dalam melihat saham tersebut. Oh, kalau misalkan saya buka akun trading, berarti ini sahamnya saya trend follower nih. Jadi saya belinya hanya jika dan hanya jika breakout resisten. Sedangkan kalau investing, saya belinya pada saat sahamnya merah atau ditekan jual. Bukan berarti tiap merah beli ya, tapi ada teknikalnya juga saya lihat, entah itu di support MA 100, di MA 200, atau di support, atau di trend line gitu-gitu. Jadi penting ya. Bagaimana dengan bunga dalam tabungan? Apakah riba, Bang? Wah, ini perdebatan yang bisa jadi nanti debat kusir kita. Jadi saya memilih untuk tidak membahas. Kalau ditanya apakah saya masih simpan uang di bank? Masih. Ya, kalau ditanya itu ya. Tapi apakah bunganya saya makan? Enggak juga. Jadi itu perdebatan yang saya hindari. Itu saya balikkan ke ininya masing-masing. Mana lagi nih? Apakah pernah saya average down suatu saham untuk tujuan investasi? Nah, gini nih. Jadi, ada bedanya antara average down dengan tidak mau mengakui kesalahan. Nah, gini. Contoh, saya punya saham Unilever. Saya masih beli tuh. Tiap turun saya beli. Kenapa? Itu bukan average down, tapi simply saya memang yakin Unilever ini 10 tahun lagi masih ada. Dan masih profitability-nya masih bagus. Karena market leader gitu.
Tapi apakah ketika saya beli itu saya masuknya average down? Enggak juga. Saya beli karena memang saya berencana nabung, quote and quote nabung di situ gitu loh. Jadi terminologi buat saya average down itu adalah untuk lebih dekat ke orang-orang yang pengen average down itu pokoknya buat saya impresinya tuh buruk, seolah-olah kalau misalkan saham tuh turun harusnya nggak di average down. Kalau misalkan kita pola pikirnya adalah trading ya. Kalau saya ketika saya beli saham tuh turun dan kena poin stop loss, saya harus jual, nggak saya average down. Karena nggak ada skema average down pada akun trading saya. Tapi kalau akun investing itu namanya bukan average down, tapi DCA, dollar cost averaging. Jadi memang udah rencananya beli tiap 2 minggu atau tiap harganya nyentuh MA 100 atau MA 200 saya beli 1 juta, saya beli 2 juta gitu kan. Itu bukan average down, tapi memang investing plan-nya demikian, saya nabung di sana gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah saya pernah beli saham udah turun harganya saya beli lagi, pernah untuk di akun investing. Tapi buat saya itu namanya bukan average down, tapi dollar cost averaging mungkin ya. Untuk mendapat karena saya memang nabungnya di sana. Tapi untuk di trading tidak. Saya nggak ada cerita average down. Pokoknya kalau turun kena stop loss jual. No hard feeling.